Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan Dapur Karoseri garis miring AMST Karoseri Kelapa Nunggal Bogor. Jadi kebetulan teman-teman di siang hari ini cuaca di Bogor ini cerah nih. Nah, di sini kita pengen sharing, kita pengen berbagi step by step pengerjaan yang ada di Karoseri AMST ini. Nah, kebetulan untuk di belakang kita ini ada unit X Big Bird. Ini kalau nggak salah sekarang punyanya PO Satu Nusa yang ada di Sumatera. Sebelum saya lebih jauh mereview ini, sebelum jauh berbagi pengalaman ini, mengingatkan ke kita, teman-teman dan segala penjuru dunia untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, untuk teman-teman, untuk di AMST ini, kalau ngomongin masalah body repair ini sangat menarik sebenarnya. Kalau dibedah banyak banget. Ada masalah ngomongin harga, ngomongin spek, dan sebagainya. Nah, ada situasi pengalaman kita ini kok merasa bahwasanya AMST itu harganya lebih di atas sedikit atau di atas besar, yaitu akan kita ulas di sini. Garis besarnya bahwasanya untuk AMST itu ya kalau saya ngomong boleh belak-belakan di sini beda dari teman-teman body repair. Jadi pengerjaan kita itu untuk metalnya terpisah. Untuk pengerjaan dempulnya kita terpisah, apalagi proses finishing ada paintingnya kita juga terpisah. Nah, untuk yang kebetulan unit di belakang ini untuk Satu Nusa ini dari X Big Bird rekondisi mulai dari painting. Makanya saya ajak teman-teman untuk mereview sedikit untuk proses di painting untuk di dempul ini. Sini Mas. Jadi teman-teman, saya pengen berbagi nih. Ini sebenarnya unit ini sudah melalui proses unit datang, spek datang, baru dikerjakan. Itu namanya praproduksi kita menyebutnya. Itu sebelum unit itu dieksekusi sama teman-teman. Wiper, lampu-lampu ini semua dicopotin semua, sampai handle-handle bagasi, handle pintu, semua dilepasin semua. Berikut untuk kaca-kaca yang nggak diganti, itu langsung di cover pakai plastik. Ya pengalaman kita pernah bisa juga pakai koran, tapi kebayang pakai koran kena air, kena thinner dan sebagainya itu akan ngupas dan biayanya akan lebih boros. Ya syukur-syukur kita pakai plastik, ntar kita copot, udah selesai masih bisa dipakai kembali. Hematnya dari bosnya gitu. Nah, ini unit ini saya tekankan kembali teman-teman, ini sebenarnya sudah melalui proses sanding yang pertama. Jadi livery yang pertama dari X Big Bird kita kupas semuanya, kita sanding, kita pilihin yang kropos-kropos, terus kita tambah plat lagi, baru kita lakukan untuk epoxy. Dan unit ini sudah melalui tahapan dempul pertama. Setelah dempul pertama epoxy lagi. Nah, ini teman-teman warnanya abu ini adalah epoxy. Nah, ini sekarang ini adalah tahap quality. Jadi saya tekankan kembali untuk kalau saya boleh cerita di sini ya, AMST ini untuk menjaga kualitas, kita emang ada kualitinya di sini. Lagi-lagi ditekankan kualitas jaga. Siapa yang menjaga? Tim quality tersebut. Ini saya tunjukin teman-teman bentuk hasil kualitas, hasil inspeksi quality untuk di unit ini. Jadi teman-teman bisa agak mendekat ke sini, Mas. Ini kalau nggak ada kualitinya, ini pasti unit warnanya abu semua. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih. Ini ada warna merah kayak seperti contohnya ini nih. Kalau gini kita standar di kita kalau bulat aja itu tandanya bolong-bolong. Ini ada tulisan nih masih ada baret. Ini hasil kualitinya nih. Nah, ini biasanya setelah ini tandain ini sama quality diserahkan ke tim dempul kembali. Nah, tim dempul itu akan mengeksekusi atau mengerjakan kembali. Jadi kebayang teman-teman di sini emang bukan sisi lemah, tapi sisi yang menarik dan perlu dijaga itu adalah komunikasi antara tim produksi sama quality. DC itu sering banget berantem, DC itu sering banget gontok-gontokan. Contohnya ini aja nih, dempul udah dempul, quality ngecek, minta didempul lagi. Contohnya seperti ini, bisa mendekat nih Mas. Jadi teman-teman bisa lihat, ini yang warna hijau-hijau ini adalah
dempulan kedua atau dempulan hasil inspeksi quality yang udah ditandain dan harus dikerjakan kembali. Ini untuk ngejar maksimalnya. Jadi kalau teman-teman sebagus merek apapun merek painting, sebagus apapun aplikatornya untuk painting, dasarnya ada di sini. Kalau gelombang ya di sini, kalau bintik baret yang ada di sini. Makanya dempul ini juga peranannya sangat penting. Ini bisa dilihat nih semuanya nih. Yang warna hijau-hijau ini dipastikan ini tim quality menemukan ada defect di sana yang harus dikerjakan kembali, yang harus dibenerin oleh tim dempul. Setelah didempul ini diamplas halus lagi nih. Nah setelah ini teman-teman dempul ntar juga akan dipoksi kembali. Itu teman-teman udah menyiapkan nih, tim dempul udah menyiapkan untuk poksi kembali nih. Ini dipoksi kembali ntar. Setelah dipoksi kembali, digosok lagi sama tim dempul. Nah setelah digosok oleh tim dempul, yang saya sampaikan di depan tadi, kita pernah pengalaman dempul di sini, di area sini, terus kita ngecatnya juga di sini. Jadi cerita lucunya dulu gini mas, waktu itu sore hari mendung, teman-teman maksain ngecat ada di area sini juga. Setelah ngecat nggak ada selang 5 menit, oh laron mas, laron itu pada nempel semua. Laron, binatang yang kecil-kecil itu pada nempel di cat semua. Akhirnya itu yang menjadi dasar kita, wah, memutuskan bahwasanya kalau ngecat di area bebas terbuka seperti ini hasilnya kurang maksimal. Bisa dari debu, bisa dari hewan. Kalau di Bogor emang musim hujan, emang dia untuk hewan seperti laron dan lain sebagainya itu banyak. Jadi kebayang teman-teman, ini kalau saya ilustrasi ini, mohon maaf nih ya, saya ilustrasiin. Kalau pengerjaan metal ada di sini, pengerjaan dempul dan di sini, painting juga di sini, teman-teman bisa dilihat nih, debu, terus ceripatan apa itu, cipratan air, terus angin dari luar, kebayang, belum hewan dan lain sebagainya. Makanya untuk menjaga kualitas tersebut harus ada ruangan painting tersendiri. Dan teman-teman saya ajak main ke area painting kita. Walaupun dia belum secara standar, kalau standar internasional kejauhan lah mas, maksudnya belum memenuhi standar secara untuk pemakaiannya, tapi minimalnya kita saja main ke sana, itu ruangan untuk khusus painting kita. Nah itu ntar yang akan membantu untuk di kita hasil paintingnya biar lebih maksimal. Ayo mas, saya ajak main ke ruangan painting kita, yuk saya tunjukin yuk. Baik teman-teman, seperti janji saya tadi di depan di area dempul, tadi emang itu unit kedua. Sama, ini sebenarnya juga unit X Big Bird yang pertama, ini unit satu Nusa juga sama yang tadi. Nah di sini saya cenderung pengen nunjukin bahwa di kita untuk aplikasi painting itu ruangannya tersendiri. Teman-teman bisa lihat, walaupun ruangannya sederhana ini, ya untuk ukuran kita ini insya Allah sudah bisa meminimalisir yang saya diceritakan di sana. Ada debu, terus cipratan air dan lain sebagainya, terus hembusan udara dari luar. Yang kalah penting itu masalah hewan-hewan setelah painting itu pada datang. Nah itu juga pertanyaan, kemarin saya sempat nanya sama teman-teman penyedia painting, karena warna baunya wangi kali itu painting, jadi hewan itu seneng banget setiap habis painting itu datang. Tapi di sini akan saya cenderung menampilkan, ngasih tahu teman-teman untuk aplikasi setiap unit pengerjaan di MST itu adalah di ruangan tersendiri. Ya mungkin itu yang mendasari teman-teman kenapa MST paintingnya lebih mahal. Ya karena prosesnya itu yang berbeda, step-stepannya beda, untuk layoutnya aja beda. Jadi yang terpisah itu akhirnya ada beberapa menit, jam, dan hari pergeseran unit itu yang mengakibatkan bisa jadi saya bilang di sini waktu lebih panjang. Lebih panjang, tapi harga juga lebih mahal, tapi untuk hasil itu yang nggak bisa ditawar. Nah, mas, ajak mas nih mas. Jadi mumpung di sini mas, saya sekarang belak-belakan nggak apa-apa nih. Jadi kalau di kita, ya teman-teman bisa sebentar aja mas. Ini kaleng-kaleng ini bisa dilihat. Ini kaleng ini. Kita selalu pakainya yang ini mas. Kita selalu pakai ini. Kita pakainya pakai ini. Jadi kalau teman-teman nanya di MSC standarnya pakai apa ya? Saya pakainya ini.
Ya kenapa? Ya sebenarnya kita ada rekomendasi dari sini juga, dan kita itu sudah hampir mendekati itu ke MOU atau kerjasama. Ntar saya bisa ngambil barangnya, dan saya akan minta nih untuk fasilitas yang ada di spray booth ini, biar hasilnya lebih maksimal gitu. Mas, masuk. Jadi saya tunjukin teman-teman, sebenarnya kalau pintu ini nggak boleh terbuka. Ini karena unit sudah kering dan memang ada proses stripping. Mas, sorry mas, ganggu sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ini masa lagi proses stripping. Nah, strippingnya itu ngikutin dari melipari mana, dia akan ngikutin dari SOP ini. Dia akan ngikutin arahan dari gambar yang punya. Nah, ini pakai lakban dan ini manual mas. Jadi kalau stripping bus itu manual. Saya juga belum nemuin yang pakai mesin. Kalau ada rasanya kita pengen beli juga gitu. Tapi rasanya belum ada. Ya masih lagi mas. Nah, ini proses di kita. Masalah debu tadi, kita itu kebetulan untuk ya walaupun masih sederhana nih ruangan spray booth kita ini, tapi kita emang sudah kita sediakan blower untuk debu itu biar bisa kehisap keluar, meminimalisir debu yang nempel kembali. Apalagi masalah hewan, di sini pasti udah nggak ada hewan. Ada kecil lah, persennya sangat kecil sekali, tapi pengalaman yang sudah ada dengan kita aplikasi painting di ruangan tersendiri misah ini, hasilnya lebih bagus. Sini masuk, kita biar teman-teman juga bisa melihat kalau konsep sederhana spray booth ya seperti ini. Udah dilengkapin lain sebagainya. Ini blower, ini ngisep loh mas. Ini ngisep nih, tapi nggak kelihatan, tapi aku bisa nunjukin. Tapi di ruangan ini saya cuma pengen nunjukin aja teman-teman bahwa ini bener, ini ngisep gitu loh. Bentar mas, nih liatin nih. Artinya apa? Kalau ada debu yang dari luar, debu dari dalam, dari bawah ini, itu akan kehisap, dan hembusan dari sisa-sisa painting itu akan kehisap, kebuang keluar. Jadi meminimalisir kontaminasi yang ada di painting ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini mas strippingnya kita akan kelihatan di strippingnya. Nih, kalau debu-debu itu biasanya di sini akan bintik-bintik tuh. Tapi kalau ruangan terpisah itu enggak. Jadi cerita saya yang di depan tadi mas, itu kebayang. Kalau bawahnya mau itu keramik, mau pakai pelur aja di tembok, pasti debu itu ada. Dan kalau painting kan pakai spray gun, pakai angin. Kalau di bawah debu naik mas. Makanya kalau nggak ini ruangan terpisah, nggak ada exhaust, ini pasti debu kabeh. Nah, debu kabeh ini mas repot mas, akan menimbulkan bintik-bintik. Gitu mas. Sayang, harga catnya mahal. Ini mas, tunjukin depannya mas. Ada tujuan saya di sini emang sedikit mengedukasi teman-teman, maksudnya customer kita lah, yang sering dapat inputan mas, cuma mahal regane cat mas. Ya emang kita, kalau saya bukan masalah harganya mas, saya bicara masalah hasilnya. Wes pamer titik gak apa-apa lah bos. Emang hasilnya juga apik kan gitu. Ini mas, ini mas. Dan spray booth kita ini juga kalau ngomong layoutnya, insya Allah sudah mendekati. Dari sisi kanan, sisi kiri, belakang, dan depan pun juga kita udah disediain untuk exhaust fan-nya atau exhaust-nya untuk ngisep debu dan busan painting yang sisa-sisa itu keluar semua. Jadi hasilnya lebih maksimal. Bisa lebih dekat lagi mas. Ini kalau teman-teman kalau cermatin, ini nggak ada debu nih mas. Ini disemprot, belum diapa-apain, belum dipoles, belum diapa-apa, dan ini belum dipernis loh mas. Bisa didekat ini, nggak ada debu tuh. Kalau debu udah kelihatan, udah kayak pasir lembut-lembut akan nempel di sini. Sama mas. Nah, jadi semua kanan kiri kita pasang exhaust untuk ngisep yang debu tadi. Nah itu yang sedikit gambaran buat teman-teman calon yang pengen main ke MST, pengen painting dan lain sebagainya. Ya kita emang apa adanya seperti ini dalam pengerjaannya. Yang laki-laki emang ditekankan kita harga nomor loro loh mas. Yang penting kan sampean puas, aku lemas kan gitu. Kan ngono mas. Tapi ya aku pengennya hasilnya apik tapi murah. Wow, banyak temennya mas. Sekarang saya pengen jual itu bahasanya musim hujan, aku jualan es. Tapi esnya tuh laku kan gitu.
Sama, saya pengen jualan painting di AMST, harganya mahal, tapi rame. Gitu mas. Gak sombong lah mas, ini cuma pamer titik lah. Pamer titik pengerjaan di kita. Step by stepnya kan seperti itu. Emang mimpinya kita akan lebih besar. Nah, tidak menutup kemungkinan mas. Emang kita kemarin udah ngedevelop untuk area spray booth. Kan kita cuma satu nih. Kebetulan kita udah antrian painting udah banyak. Kita akan bikin sebelah ini mas. Bikin satu spray booth lagi, jadinya bisa main suite gitu mas, biar mempercepat pekerjaan. Itu mungkin yang bisa menjawab teman-teman, biar proses ngecat di kita lebih cepat gitu mas. Di sini mas, ini teman-teman usahakan, saya mumpung di sini saya bocoran semua, nggak apa-apa. Kalau teman-teman perhatiin untuk pembuatan stripping ini manual, bener manual, tapi teman-teman untuk sebenarnya rahasianya gini mas, stripping yang bener itu kanan sama kiri itu sama. Caranya bagaimana? Kalau suruh ngawang lewat gambar pasti beda mas. Caranya ini udah jadi, pakai kertas karkit yang difotokopi, dijiplak, baru di sana di mirror. Itu kalau teman-teman painting semua pasti melakukan itu. Ya itu aja yang kalau teman-teman kok bisa sih bikin liperi yang ribet gitu, tapi kok bisa sama. Yaitu cara-caranya nggak apa-apa, namanya alih-alih bahasanya dapur karoseri, tak bongkar di sini belak-belakan mas. Ya semata-mata emang kita juga berbagi pengalaman. Ya mas, ini mas, yuk. Ini belum dipernis loh mas, ini belum dipernis. Dan mernisnya itu setelah semua stripping kelar baru dipernis semuanya. Gitu. Nah ini juga kita belum ditempel, merekanya belum ditempel. Ini AKAP atau AKDP belum ditempel. Ini Airsus atau apa juga belum ditempel. Itu adalah proses itu setelah pernis 1. Gitu mas. Mas ini mas, yuk. Ini masnya biar konsentrasi nih, jangan diganggu mas. Nah teman-teman bisa lihat nih proses strippingnya. Ini kalau nggak bisa mas repot ini. Yang mahal iki mas. Kalau ngecat abang putih ireng gampang, tinggal nyemprot mas. Gawe iki susah banget. Aku belajarnya susah guys, so makanya aku pakai ini tim painting nih, tim painting kita nih, gitu. Itu gambaran teman-teman untuk berbagi untuk proses pengerjaan yang ada di AMST atau dapur karoseri ini. Emang agak terkesan saya barbar nih, membocorkan semua ya nggak apa-apa. Ya semata-mata untuk kemajuan kita bersama gitu. Nah sekali lagi untuk teman-teman, untuk misalkan teman-teman setelah atau sebelumnya melihat konten ini pengen ke AMST, silakan bisa buka googling, IG dan lain sebagainya. Pengen tanya-tanya harga, silakan mas. Paling enak kita ngobrol di sini, kita ngopi di sini mas. Ntar bisa hubungin di bawah sini mas. Kalau harga painting bibes berapa, mending ngobrolnya di sini mas. Jadi kita enak. Jadi teman-teman akan tahu, oh di AMST itu proses pengerjaannya agak panjang, step-stepnya jelas. Itu yang mendasari kita gitu loh. Jadi nggak sewiyah-wiyah unit datang langsung dicat gitu, nggak mas. Itu yang agak mungkin agak membuat terang benderang untuk direkondisi, khususnya di painting. Prosesnya kok bisa makan seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya karena proses perjalanan itu. Rasanya itu, dan mohon maaf nih untuk teman-teman kalau ada yang kurang berkenan, tapi nggak apa-apa, kita bisa komen teman-teman di bawah semata-mata untuk kemajuan kita, kemajuan karoseri Bogor khususnya, kemajuan transportasi Indonesia. Dan jangan lupa nih teman-teman, sebelum berpamitan ditonton di mas, ditonton sampai entek, baru dikasih jempol mas, terus di share, nah gue mas, terus disabrek mas Jolali. Itu juga kita saling bantu untuk kemajuan kita juga. Dan sekali lagi untuk masyarakat bisa ditanya di bawah ini. Satu lagi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.